Lu pasti sering dengar kan, banyak orang yang bilang, Ini opini pribadi gua, kalian harus pelajarin AI dari sekarang sebelum terlambat. yes, memang betul, AI adalah masa depan yang tidak bisa dihindari dan masih banyak banget peluang untuk menghasilkan pendapatan dari skill itu. Terutama untuk para influencer, marketing agency owner, atau mungkin untuk kalian yang ingin membuat bisnis di bidang AI. Tapi sayangnya ya, yang gue lihat dan ini opini gue sendiri, penggunaan AI di Indonesia ya oleh orang awam itu masih pada tahap yang sangat basic sekali. Yang gue maksud dari basic ini adalah, yang gue lihat itu orang itu menggunakan AI dengan memasukkan prompt atau pertanyaan ke ChatGPT, yaitu kode hasil dari ChatGPT-nya itu mereka copy paste kemana gitu ya, atau mereka pakai konten yang dihasilkan oleh ChatGPT-nya itu. Nah sebenarnya sih nggak ada masalah ya, cuman yang gue maksud di sini adalah potensi AI ya yang sebenarnya itu masih gede banget dan belum digunakan secara maksimal. Apalagi kalau misalnya lu pakai AI dan lu kombinasiin dengan marketing automation. Nah itu juga merupakan alasan kenapa gue akhirnya masuk ke bidang consulting AI untuk para agency owner, karena gue memang lihat ada knowledge gap ya yang besar di bidang itu gitu. Oleh karena itu di video ini gue bakal ngebahas 5 jasa AI terbaik untuk beginner yang lu bisa jual ke bisnis untuk meningkatkan kinerja mereka dan juga untuk meningkatkan penjualan mereka. Kita nggak mau solusi kita keren doang, tapi kita juga mau solusi kita berguna buat klien kita. Nah langsung aja kita masuk ke jasa yang pertama, yaitu jasa pembuatan AI Customer Service Agent. Nah, jadi konsepnya adalah kalian akan membuat sebuah AI chatbot ya atau AI agent yang berperan sebagai CS untuk bisnis. Dan di sini AI-nya itu nggak cuma bisa tanya jawab doang, tapi dia juga bisa memberikan rekomendasi produk. Mereka juga bisa mendengarkan keluhan dan berempati dengan keluhan para pelanggan, bisa bantu menjual dan booking appointment juga. Nah, sebenarnya kedengarannya keren ya kan? Tapi kita mesti tahu dulu nih sebelum kita mulai ngejual ke bisnis, kenapa solusi yang kita mau tawarkan itu adalah solusi yang bermanfaat dan kenapa itu merupakan solusi yang valuable untuk para bisnis. Nah, untuk melakukan itu kita perlu research dan kita perlu data. Dan gue udah siapin datanya buat lo semua. Salah satu masalah utama ya yang disadarin dan tidak disadarin oleh bisnis-bisnis di Indonesia adalah speed to lead. Oke, nah speed to lead ini adalah tingkat kecepatan bisnis ya untuk dapat merespon kepada pesan pelanggan. Dan jawaban yang gue maksud di sini itu bukan jawaban ala kadar gitu ya. Kalian kalau tahu ya, misalnya di e-commerce atau apapun itu ya, atau mungkin di WhatsApp juga kan kadang-kadang suka ada auto reply ya. Yang gue maksud itu bukan jawaban yang bikin kesel itu, oke? Yang gue maksud adalah jawaban yang bermakna, jawaban yang bisa membangun sebuah perbincangan dan juga jawaban yang bisa membangun sebuah hubungan yang baik. Nah, ini ada data yang mungkin gak banyak orang tahu dan gue juga cukup yakin kalau misalnya lu bakal shock pas lu denger data ini. Jadi ada sebuah research yang mengatakan setelah 5 menit berlalu, kemungkinan sebuah bisnis untuk bisa engage dan qualify lead itu akan menurun sebesar 80%. Itu bukan persentase yang kecil guys, oke? Selain itu ada data juga yang mengatakan bahwa kalau sebuah bisnis atau brand ya bisa menjawab prospeknya di bawah 1 menit, kemungkinan untuk bisnis itu bisa konversi prospeknya itu langsung melesat ke angka 391%. Itu kalau misalnya bisnis bisa jawab pertanyaan di bawah 1 menit. Nah dan ini juga ada studi, tapi studi ini di luar negeri ya, jadi gue nggak tahu seakurat apa kalau misalnya dipakai untuk di Indonesia. Tapi kalian bisa lihat bahwa bisnis-bisnis itu masih banyak yang nggak sadar terhadap data ini juga. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa secara rata-rata bisnis-bisnis itu masih jauh dari angka optimal dalam hal kecepatan untuk menjawab pelanggan. Sekarang coba bayangin deh, sebuah customer service agent ya buat bisnis, tapi mereka bisa ngejawab sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Dia bisa ngejawab ratusan orang secara sekaligus dan bersamaan. Mereka bisa hafal tentang informasi bisnis, informasi pelayanan, mereka bisa hafal tentang informasi produk, mereka bisa hafal tentang SOP dan peraturan-peraturan bisnis ya. Mereka bisa hafal itu semua dan mereka bisa hafal itu secara akurat, bisa bekerja 24 jam tanpa henti, bisa mempertahankan sikap, brand voice dan juga personality-nya dalam situasi apapun, nggak pernah ngerasa lelah, nggak pernah ngerasa capek, nggak pernah ngerasa nggak fokus. Dan yang terakhir adalah AI Customer Service Agent ini tidak perlu biaya training yang besar, tidak perlu waktu training yang lama, tapi dia udah bisa langsung bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh bisnis. Itu adalah solusi yang kita akan tawarkan kepada bisnis-bisnis. Nah, secara singkat sebenarnya cara bikinnya itu ada 2 metode. Tapi di video ini gue bakal run terus sedikit aja secara cepat ya, dan gue nggak akan masuk ke detailnya karena kita di sini tujuannya untuk membahas 5 tipe jasa AI yang kalian bisa lakukan sebagai beginner ya kan. Yang nanti kalau misalnya kalian pengen belajar step by stepnya ya,
Nanti gue bakal ngeluarin juga video tentang hal ini. Nanti gue bakal ada serangkaian video yang akan ngejelasin bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara promptingnya, bagaimana cara ngesettingnya, platform apa yang gue pakai, dan hal-hal lain seperti itu juga. Karena guys, gue di sini tuh nggak akan menjual kelas. Oke, jadi semua materi yang gue keluarin itu semuanya free dan semuanya akan gue upload ke YouTube. Berarti kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan, kalian bisa subscribe aja ke channel gue. Jadi tool yang kita akan pakai ini adalah namanya High Level. Oke, jadi High Level ini adalah sebuah all-in-one marketing platform yang memang bisa di white label dan dibuat khusus untuk para freelancer dan juga marketing agency yang pingin punya software marketing mereka sendiri atau yang pingin punya AI software mereka sendiri. Gue bakal ambil laptop gue sebentar. Oke. Jadi yang dimaksud dengan white label itu adalah kalian bisa pasang logo kalian sendiri di software ini, oke? Nah, jadi lu tinggal pasang logo lu di sini dan lu bisa jual platform ini ke bisnis-bisnis pakai merek lu sendiri, oke? Nah, dan platform ini juga nggak cuma untuk AI doang, tapi dia ada banyak fiturnya ya. Dia banyak fitur pemasaran dan fitur marketingnya yang bakal bikin penawaran lebih menarik juga. Kayak kita nggak bisa cuma ngejual AI doang, AI sendirian doang, AI telanjang doang gitu kita nggak bisa. Kita masih ada CRM-nya juga, kita masih ada automation-nya juga, ya harus ada omnichannel-nya juga. Oke, jadi kenapa gue suka banget sama software ini? Karena software ini memberikan all-in-one solution untuk hal itu semua, untuk membuat AI solution lu menjadi suatu hal yang berharga untuk bisnis-bisnis, oke? Nah, fitur lengkapnya apa aja? Gue bakal tampilin sekarang di screen, dan kalian bisa pause aja screen-nya ya, untuk melihat fitur-fiturnya ada apa aja. Nah, kalau misalnya kalian mau sign up ya, untuk free trial-nya, kalian bisa pakai link di bawah, dan nanti gue bakal akan secara personal ya, onboarding kalian, bimbing kalian bagaimana cara menggunakan softwarenya, dan juga gue bakal setupin softwarenya buat kalian semua juga. Oke? Nah, dan di atas itu ya, on top of that, gue juga bakal nyediain kalian bonus-bonus ya. Bonus-bonus kayak white label knowledge base, gue bakal sediain automation template-nya, gue bakal sediain autopilot marketing system-nya, gue bakal sediain snapshots-nya, ya, gue bakal kasih lu juga pitch deck-nya, supaya apa? Supaya nanti pada saat lu menggunakan software itu, ya, free trial untuk 14 hari, lu bisa langsung nyari klien atau lu bisa langsung latihan dengan software itu secara gratis dan secara maksimal, oke? Dan nanti kalau misalnya kalian memang memutuskan untuk nggak mau pakai software itu, atau kalian merasa kayak, oke, gue nggak jadi, gue nggak mau pakai, kalian bisa cancel kapan aja. Jadi benar-benar bebas resiko gitu ya. Nah, sekarang gue akan walkthrough sedikit tentang bagaimana caranya lu bisa bikin sebuah AI chatbot dengan mudah pakai aplikasi ini atau pakai platform ini, oke? Jadi pertama, lu tinggal ke AI setting ya, ke conversation AI setting, terus lu tinggal nyalain fiturnya. Oke, di sini ada 3 pilihan. Kalian tinggal nyalain pilihan yang autopilot ini, oke? Nah, setelah itu kalian tinggal pilih channelnya ya, channel AI-nya apa. Dan ini bisa banyak banget, oke? Bisa untuk DM IG, bisa untuk Facebook, bisa untuk live chat di website. Oke, dan nanti kalau misalnya kalian mau connect ke WhatsApp itu juga bisa, tapi ada metode yang terpisah. Oke, dan nanti gue bakal jelasin juga kalau misalnya kalian nonton terus di channel ini. Nah, setelah itu ya, supaya AI-nya bisa tahu nih tentang bisnis klien kita, di sini kita akan masukin sebuah link dokumen seputar bisnis klien kita. Nah, jadi ini ada contoh dokumennya, dan untuk contoh dokumen ini adalah sebuah dokumen Q&A ya. Simple aja, jadi Q&A itu adalah questions and answers, jadi lu bisa masukin dokumen tanya jawab. Ya, jadi kira-kira pertanyaan apa aja nih yang bakal ditanyain sama customer dan jawabannya apa. Nah, selain dokumen Q&A, kalian juga bisa masukin link website juga. Jadi kalau misalnya link website itu kan ada informasi tentang bisnisnya, ya kan, misalnya kayak jam bukanya, treatmentnya apa aja, harganya berapa. Itu kalau misalnya ada informasi itu di website bisnis, itu kalian juga bisa cantumin linknya di sini juga. Oke, dan kalau misalnya memang ada hal-hal teknis yang mesti dimengerti oleh AI chatbotnya, kalian juga harus upload dokumen kayak protokol, SOP, dan dokumen prosedur-prosedur lain yang menurut kalian penting. Itu semuanya harus lu masukin ke sini semua, supaya AI-nya tahu nih cara jawabnya nanti bagaimana. Setelah itu kita tinggal prompting. Ya, ini format yang biasa gue pakai. Oke, ini contohnya di sini, ini promptnya. Jadi intinya kita akan kasih instruksi bagaimana AI ini harus berperilaku, bagaimana dia harus menanggapi pelanggan, bagaimana dia harus bereaksi ketika pelanggan nanya A atau nanya B. Itu kita bisa setting semua, dan settingnya tanpa coding. Settingnya tinggal bener-bener kita tinggal nyuruh doang, ya. Jadi kalau misalnya pelanggan nanya A, tolong jawabnya B ya. Itu kita bisa masukin special request ya sebagai note tambahan di instruksi yang kita akan berikan dalam natural language gitu ya, atau dalam bahasa alami. Setelah itu udah selesai guys ya. Jadi kalau untuk basicnya ya, basic settingnya, dan ini udah on semua, berarti lu udah bisa nyalain si
AI-nya ini gitu ya. Berarti AI-nya ini udah mulai aktif, dan kalau misalnya nanti ada pelanggan ya atau calon pelanggan yang nanya ke bisnisnya, baik itu dari WhatsApp, baik dari itu Facebook atau dari live chat website, itu bakal dijawab dan ditanggepin sama si AI ini. Oke? Kalau lu takut ada chat manusia beneran dan takut conversationnya atau pembicaraannya itu double antara AI dan juga CS benerannya, di sini nanti kalian bisa setting ya supaya AI-nya itu bisa mati otomatis atau mati sendiri ketika ada manusia atau CS dari sisi bisnis ya yang mengirimkan pesan ke si calon pelanggan ini. Jadi udah ada smart systemnya, dan kalian bisa setting juga nih kira-kira berapa lama AI-nya mati sebelum AI-nya nyala lagi. Oke, keren banget ya pokoknya guys. Nah ini gue ada contoh percakapannya ya kayak gini. Coba aja mungkin lu kalau misalnya mau pause bentar bisa juga, lu bisa lihat nih bagaimana si AI jawabin setiap pertanyaan yang diberikan oleh si calon pelanggan ini ya, dan bagaimana dia bisa punya empati terhadap kondisi si pelanggan juga. Oke, dan kalau misalnya pelanggannya nanya ya mengenai hal pingin booking atau mereka pingin beli produknya, nanti lu bisa setting AI-nya juga untuk bisa kirim sebuah link spesifik. Oke, jadi nanti lu tinggal ketik aja, kalau misalnya pelanggan pingin booking, tolong kirimin link ini. Kalau misalnya pelanggan pingin produk A, tolong kirimin link A. Atau kadang-kadang kan orang suka bingung tuh ya mau beli antara produk A atau produk B gitu kan. Nanti lu bisa setting juga, kalau misalnya si pelanggan bingung antara beli produk A atau produk B, tolong berikan rekomendasi berdasarkan A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi lu bisa set kriterianya, lu bisa instruksikan ke si AI-nya ini dengan cara yang kayak ya antara manusia ke manusia aja gitu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, kita ada AI Prospect Qualification. Oke, nah qualification itu artinya apa? Jadi biasanya pada saat sebuah lead atau pada saat sebuah prospek baru ya datang ke bisnis, tim sales atau tim marketing akan memilah si prospek-prospek ini. Intinya tim sales dan tim marketing akan mencocokkan profil si prospek yang datang ya dengan profil ideal bisnisnya mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya tim sales dan marketing ini nggak menghabiskan waktu ngobrol terlalu banyak atau berdiskusi dengan prospek yang akhirnya nggak bakal ngebeli atau yang akhirnya nggak cocok sama bisnis atau produknya. Nah, biasanya secara awam untuk melakukan kualifikasi itu ada dua cara ya. Yang pertama melalui lisan, atau yang kedua itu melalui sebuah formulir ya atau form. Kalau misalnya lu tanya sama gua, mana metode yang paling parah? Ya mungkin metode formulir itu yang paling parah. Kenapa? Karena pertama, bisnis nggak bisa membangun hubungan dengan si calon prospek ini ya, dan yang kedua, mengisi form itu satu hal yang sangat boring sekali, yang sangat membosankan sekali, dimana itu bisa mengurangi conversion rate penyelesaian formulirnya. Bukan conversion rate pembelian ya, conversion rate penyelesaian atau pengisian formulirnya. Tapi meskipun secara lisan lebih bagus atau lebih baik ya, hal ini masih membuang banyak waktu bagi tim sales dan juga bagi tim marketing. Dan belum tentu semuanya yang mereka ajak ngobrol merupakan klien yang ideal. Dengan solusi AI, proses kualifikasinya itu bisa dilakukan secara otomatis. Ya, 24 jam juga bisa kalau misalnya kalian mau setting buat 24 jam. Oke, dan tujuannya di sini adalah bukan untuk menggantikan tim sales atau tim marketing, tapi justru menjadi tenaga bantuan bagi tim sales dan juga tim marketing. Dan proses kualifikasinya ini nanti akan dilakukan by chat ya, dengan cara yang conversational, dengan cara yang engaging. Ya, dan AI-nya ini akan menanyakan mereka serangkaian pertanyaan yang memang relevan terhadap mengkualifikasi mereka sebagai prospek yang ideal untuk bisnis tersebut. Jadi cara flow-nya bagaimana? Misalnya nih, ya ada prospek baru yang datang ke bisnisnya, ya kan, dia nanya-nanya. Nanti yang bakal ngejawab si prospek baru ini pertama-tama akan si AI-nya. Ya, jadi AI-nya akan mengkualifikasi dia, akan menanyakan misalnya, oh kebutuhannya apa, price range-nya berapa, budgetnya berapa, segala macam seperti itu. Nanti kalau misalnya memang kriterianya kecek semua, dia akan oper si calon pelanggannya ini, dia akan oper ke tim sales atau ke tim marketingnya. Jadi pada saat si calon pelanggan ini udah diterima oleh si tim sales atau tim marketingnya, tim sales atau marketing sudah bisa yakin bahwa calon pelanggan ini worth it untuk diajak diskusi lebih lanjut. Jadi mereka nggak bakal takut membuang-buang waktu kepada calon pelanggan yang tidak cocok dengan bisnisnya. Itu tujuan utama dari AI Prospect Qualification ini. Nah, untuk proses pembuatannya itu sangat mirip sekali dengan proses pembuatan untuk AI Customer Service tadi. Tapi bedanya di sini kita akan membuat sebuah struktur menggunakan automation dan juga workflow. Oke, dan sebenarnya untuk topik itu cukup panjang sekali. Jadi nanti gue bakal bikinin tutorial khusus ya untuk AI qualification chatbot, dan nanti gue akan upload videonya. Nah, yang ketiga ini adalah jasa salah satu favorit gue. Kenapa? Karena gue bener-bener bisa relate dengan solusinya. Jadi yang ketiga ini adalah jasa pembuatan AI staff. Kenapa gue bisa relate banget sama solusi yang ini? Karena dulu gue pernah ngalamin masalahnya. Jadi dulu pas gue baru lulus dari kuliah, itu gue diterima untuk bekerja sebagai brand associate. Dan pada saat itu gue kan masih dalam masa tahap adaptasi gitu ya. Jadi gue nggak tahu definisi dari kata-kata tertentu ya yang relate ke produk dan bisnisnya. Gue nggak ngerti protokolnya mereka seperti apa, gue nggak ngerti organizational structure-nya seperti apa, gue nggak tahu protokolnya, gue nggak tahu SOP-nya, gue nggak tahu semuanya itu ya. Dan gue butuh waktu untuk
bisa beradaptasi hingga akhirnya gue bisa mengerti itu semua. Pada saat masa adaptasi itu, kan sebagai orang yang gue nggak tahu, gue kan pasti harus nanya ke atasan gue. Masalahnya atasan gue itu sibuk banget, jadi gue takut untuk mau ngeganggu dia, tapi di saat yang bersamaan kalau misalnya gue gak ganggu dia, pekerjaan gue ini nanti nggak bakal selesai. Jadi yang terjadi adalah gue bakal nunggu dia sampai dia selesai pekerjaan dulu, baru akhirnya gue bisa nanya nih, oh ini apa, kira-kira gue cara nge-handle-nya bagaimana. Jadi pada akhirnya waktu gue dan waktu dia kebuang, ya pekerjaan jadi nggak efisien, masa adaptasi gue jadi makin lama, akhirnya gue dipecat. Gak lah, gue cuma bercanda guys, gue nggak dipecat kok. Semuanya berjalan dengan lancar, akhirnya gue bisa adaptasi dan gue benar-benar have a great time di perusahaan itu. Tapi gue cuma ngebayangin aja guys, sekarang kayak coba dulu ya di perusahaan itu, khususnya untuk divisi brandnya atau divisi marketingnya, ada AI staff yang khusus untuk divisi itu. Ya, jadi masing-masing divisi untuk finance, untuk marketing, untuk business development gitu ya misalnya, itu ada AI agent masing-masing yang khusus dan spesialisasi di divisi itu. Nah kegunaannya apa? Kegunaannya nggak cuma untuk orang-orang baru kayak gue yang baru masuk ya, tapi juga untuk tim itu secara keseluruhan ya. Nih beberapa use case-nya ya. Kalau misalnya untuk yang kasusnya kayak gue, lu bisa upload berkas-berkas perusahaan, ya protokol-protokol perusahaan, aturan-aturan perusahaan, database perusahaan tentang orang-orang yang ada di situ, siapa aja dan segala macem, lu bisa upload ke AI ini semua, ke dalam knowledge base AI ini semua. Jadi pada saat gue ngelakuin tugas gue di perusahaan dan gue gak ngerti suatu kata atau gue gak ngerti suatu protokol atau SOP tertentu, gue bisa nanya si AI ini kapan aja dan di mana aja yang gue mau. Ya bisa lewat Instagram gue bisa gue tanya lewat WhatsApp, bisa gue tanya lewat desktop juga ya. Tergantung deploy-nya nanti di mana. Yang penting gue bisa ada akses ke informasi itu dengan cara yang cepat. Itu use case yang pertama. Use case yang kedua itu lebih keren lagi. Jadi si AI-nya ini akan berperan ya sebagai AI staff yang tujuannya adalah untuk ngebantu divisi tersebut. Yang ngebantunya gimana? Contohnya aja, karena gue orang marketing, karena gue orang brand. Jadi misalnya aja untuk di divisi brand ya. Dan setiap bulannya itu atau mungkin setiap minggunya, si AI-nya ini akan kita secara otomatis upload. Kita akan upload dokumen KPI kita. Kita akan upload aktivitas pemasaran yang kita sudah lakukan sama ini. Task kita apa aja, job yang kita harus selesaiin itu apa aja, itu semua kita bisa masukin dalam si AI-nya itu semua, dan itu dilakukan secara otomatis setiap bulan. Jadi AI-nya ini yang bisa bikin schedule untuk kita. Jadi pada saat kita melakukan marketing plan, pada saat kita membutuhkan data-data tertentu, kita bisa menanya AI ini untuk menganalisa data tersebut. Jadi misalnya, tolong analisa ini dong engagement untuk social media gitu misalnya. Nanti si AI-nya bisa analisa hasil dari social media itu. Atau tolong analisa hasil sales ini dong setelah marketing campaign kita yang A, B, C, D, E, F, G. Nanti dia bisa bikin analisa berdasarkan hal itu. Jadi pada saat kita ngerancangin sebuah strategi atau apapun itu, kita bisa bertanya ke si AI ini untuk membantu kita melaksanakan tugas-tugas. Jadi dulu komisi perusahaan gue itu juga, kadang-kadang kita suka ditanyain gitu kan, kayak ditanyain tentang data yang mungkin gue nggak hafal. Nah, kalau misalnya gue nggak tahu, ya kan yang gue bisa lakuin adalah gue bisa ngambil data itu dari si AI-nya secara cepat. Gue tinggal tanya aja, bulan lalu berapa nih penjualannya segala macam. Ya kan gue bisa tanya ke AI-nya itu. Atau mungkin bos gue sendiri bisa langsung nanya ke AI-nya itu juga. Ya bisa nyuruh AI-nya generate report juga. Jadi use case-nya macam-macam, guys. Jadi use case-nya macam-macam dan use case-nya nggak terbatas ya untuk hal ini. Apalagi kalau misalnya kalian bisa menghubungkan API dari aplikasi-aplikasi manajemen bisnis lain ya ke AI ini, nanti si AI ini bisa ngambil data dari aplikasi-aplikasi itu juga gitu ya secara real time. Jadi kalian bisa benar-benar istilahnya si AI-nya ini jadi punya kayak tangan sama kaki digital untuk menjangkau aplikasi-aplikasi di luar batasan knowledge base itu doang gitu. Itu yang menurut gue keren banget. Tapi itu udah lebih ke arah yang lebih advance lagi ya. Nah, kalau misalnya untuk use case yang ini, karena ini penggunaannya akan untuk perusahaan dan juga penggunaannya kira-kira akan kita akan membutuhkan AI ini untuk nge-generate lebih banyak output response. Jadi kalau misalnya untuk ini gue saranin kita pakai AI yang berbasis langsung dari OpenAI platform. Ya, jadi kita akan menggunakan OpenAI platform, kita akan bikin AI assistant kita di sana, promptingnya, knowledge base semua dari sana. Nanti kalau misalnya udah jadi, kita akan menghubungkan si OpenAI-nya itu ke Make.com atau ke Zapier, yaitu kayak marketing automation software gitu. Dan nanti itu akan kita hubungkan ke si high levelnya. Jadi fungsinya high levelnya ini nanti cuman untuk deployment doang, supaya kita bisa menghubungkan AI-nya ke Instagram, supaya kita bisa menghubungkan AI-nya ke WhatsApp dan segala macam. Dan tenang aja guys, meskipun gue cuman ngasih overview doang, nanti gue bakal tetap bikin tutorialnya tentang bagaimana lu bisa bikin si AI staff ini, oke? Yang keempat kita ada AI clone. Nah, jadi ini merupakan ide yang cukup unik. Kenapa? Karena di sini konsepnya adalah target market kita bukan bisnis, tapi kita target marketnya adalah influencer dan online coach. Nah, jadi konsepnya kita akan membuat sebuah AI clone ya untuk si influencer atau online coach ini. Jadi online coach atau influencer ini akan memiliki versi dirinya dia sendiri tapi sebagai AI. Nah, supaya
supaya lu bisa lebih ngerti, kita ambil aja contoh influencer dan online coach yang cukup terkenal, yaitu Victoria Wong. Jadi dia ini ngajarin audience ya cara bagaimana untuk bisa viral dan bagaimana caranya untuk bikin konten yang optimal gitu ya. Yang kita akan lakukan adalah atas izinnya dia, of course, kita akan nge-scrape semua kontennya dia, ya konten dari YouTube, konten dari kelasnya dia, e-booknya dia, semuanya itu, data-data itu semua, termasuk transkrip videonya dia, kita akan save semua, kita akan compile semua, dan kita akan masukkan ke dalam knowledge base AI ini. Jadi sekarang AI ini memiliki pengetahuan yang dimiliki oleh si Victoria Wong. Jadi dari strateginya, dari cara dia mengajar, dan segala macamnya itu semua ke-download, ke-upload ke si AI-nya ini ya. Jadi itu masukin ke knowledge base-nya. Lalu untuk promptingnya, kita akan instruksikan AI-nya ini untuk berperilaku seperti si Victoria Wong. Ya, referensinya dari mana? Referensinya dari si knowledge base yang kita udah upload itu. Ya, jadi cara ngomongnya bagaimana, cara menjawabnya bagaimana, perilaku personality-nya seperti apa. Nanti itu bisa di-analyze oleh AI-nya, dan nanti AI-nya akan memberikan jawaban dengan nada bicara yang akan mirip seperti Victoria Wong juga. Nah, kembali lagi kedengarannya keren, tapi yang kita masih pastikan di sini adalah apakah solusi ini bermanfaat ya bagi influencer atau online coach-nya. Ini adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh si influencer atau online coach ini. Yang pertama, meningkatkan student satisfaction-nya dia. Ya, jadi bayangin aja murid-murid online kelasnya dia itu memiliki akses ke versi dia secara 24 jam gitu ya. Jadi karena materi kelasnya semua dimasukin ke sana, jadi kalau misalnya muridnya ini ada pertanyaan mengenai apapun itu, muridnya bisa langsung bertanya ke si AI chatbotnya versi Victoria Wong ini ya. Dan pertanyaan yang bisa ditanyakan itu nggak cuma tanya jawab kayak A itu definisinya apa, B itu definisinya apa, nggak cuma itu doang. Tapi dalam konteks pembelajarannya mereka, misalnya nih mereka ada sebuah ide konten gitu ya. Mereka mau validasiin ide kontennya mereka berdasarkan teori yang diajarin sama Victoria Wong. Yaudah mereka tinggal nanya aja, Victoria Wong, ini nanya ke AI versi AI-nya ya. Gue ada bikin konten nih, kontennya kayak gini nih skripnya, kira-kira bagaimana? Nah nanti si AI-nya ini secara teori akan menganalisa si skripnya muridnya ini ya, menggunakan teori yang sudah di-upload ke knowledge base AI tersebut. Jadi dia juga bisa memberikan analisa, bisa memberikan opini, bisa memberikan rekomendasi, semua berdasarkan knowledge yang kita berikan dan berdasarkan pertanyaan atau situasi unik ya yang dipresent ke AI ini oleh murid-murid si Victoria Wong. Yang kedua, menciptakan diferensiasi yang kuat dibandingkan kompetitornya ya, karena kita tahu yang ngejual kelas cara bikin konten itu tentunya saja tidak hanya Victoria Wong saja ya, banyak banget di luar sana yang ngejual kelas yang sama. Jadi mungkin dengan menawarkan kemampuan AI ini ya secara 24 jam itu bisa menjadi nilai tambah lebih yang tidak dimiliki oleh kompetitor si Victoria Wong. Yang ketiga, ini menciptakan sebuah penawaran yang sulit untuk ditolak. Padahal saat kita ingin menjual sesuatu, kalau misalnya kita ikutin si teorinya Alex Hormozi, ya kita harus bikin sebuah penawaran yang sulit untuk ditolak, di mana calon pelanggan akan merasa bodoh ketika mereka tidak menerima tawaran itu. Dan itu bisa dilakukan dengan menambahkan bonus-bonus dan juga mengerti value equation. Tapi itu untuk topik yang lain. Yang keempat, ini akan meringankan ya beban Q&A yang harus dilaksanakan oleh Victoria Wongnya sendiri. Oke, jadi kalau misalnya Victoria Wongnya itu punya tim, atau mungkin dia harus menjawab sendiri ya pertanyaan-pertanyaan dari muridnya dia, ini akan membantu hal itu. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bisa dijawab oleh AI-nya dan AI-nya masih bisa menjawab dengan akurat, ya berarti AI-nya akan ngebantu untuk ngejawab. Tapi kalau misalnya AI-nya udah nggak tahu nih cara ngejawabnya gimana atau mungkin responsnya kurang memuaskan, muridnya masih bisa bertanya ke si Victoria Wong, ya kan? Nah, tapi intinya adalah Victoria Wong akan menerima pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh si AI-nya. Jadi dia nggak nampung semua pertanyaannya. Ya, jadi dia cuma nerima hal-hal yang AI-nya nggak bisa jawab aja. Dengan ini akan tentunya menghemat waktunya Victoria Wong, memberikan kepuasan yang lebih bagi si muridnya, dan ya merupakan suatu situasi yang win-win bagi kedua pihak. Yang terakhir, dan menurut gue ini salah satu hal yang cukup kreatif yang bisa dilakukan adalah kita bisa menjadikan si AI-nya ini suatu source of income baru ya, terutama melalui affiliate marketing, dimana nanti si AI-nya ini berdasarkan situasi atau kondisi atau keluhan dari si calon muridnya ya, dia bisa merekomendasikan produk-produk yang bisa membantu mereka. Misalnya muridnya Victoria Wong nanya, mau tahu dong kalau misalnya kebutuhan untuk ngevlog atau misalnya untuk bikin reels gitu ya, kira-kira equipment yang paling bagus tuh apa aja. Nah nanti si AI-nya ini bakal ngedetect bahwa si murid ini
meminta suatu rekomendasi produk. Ya, dan nanti dari knowledge base ya, dari daftar produk rekomendasinya dan dari daftar link-link yang udah dimasukin ke knowledge base-nya itu, si AI-nya ini bakal ngasih rekomendasi produk dan akan memberikan link affiliate-nya. Jadi secara tidak langsung si AI-nya ini bisa menjadi partner dalam hal menjual affiliate link tersebut untuk Victoria Wong. Ya, ini hanya salah satu contoh yang bisa dilakukan yang bisa membantu atau bisa menambahkan benefit bagi influencer atau online coach ya yang menggunakan AI clone ini. Cukup keren ya guys. Ini merupakan salah satu jasa favorit gue sih sejauh ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu AI Assistant. Ya, AI Assistant dengan custom role. Jadi di sini konsepnya adalah lu akan membuat sebuah AI Assistant ya untuk bisnis yang akan membantu pelanggan mereka pada niche tertentu atau pada industri tertentu. Contohnya di sini adalah misalnya kita ambil aja untuk industri gym. Nah, untuk gym ini lu bisa menawarkan AI personal trainer untuk para gym membersnya. Siap ada gym member yang mengambil paket tertentu di gym tersebut, dia akan mendapatkan personal AI trainer ya yang bisa akses melalui WhatsApp 24 jam kapan aja. Jadi kalau misalnya si membernya itu pingin nanya tentang diet tips, pingin nanya tentang workout routine yang paling bagus untuk dia apa, pingin nanya tentang kira-kira workout splitnya seperti apa, itu bisa ditanyakan semuanya ke AI ini. Yang kerennya lagi, kalian bisa masukin data-data ya mengenai progresnya si member ini. Lu tahu kan kalau misalnya di gym itu suka ada apa ya, kayak timbangan tapi yang lu bisa pegang gitu, yang ada kayak metal barnya gitu, lu bisa pegang. Terus nanti si timbangan ini bisa nganalisa kayak body fat percentage-nya berapa, water percentage-nya berapa. Jadi data dari timbangan itu bisa secara otomatis kita oper ke si knowledge base AI-nya ini, dan nanti AI-nya ini akan keep track record atau progress dari si member tertentu ini. Ya, jadi semua rekomendasi yang diberikan, jadi semua informasi yang direkomendasikan, ya diet tips-nya, cara workout-nya bagaimana, itu semua bisa berdasarkan data dan progress dari si gym member ini. Jadi benar-benar bisa detail banget dan bisa personalized banget. Benar-benar udah kayak kayak personal trainer beneran lah gitu. Kembali lagi ya, ini kedengaran yang keren, tapi dari sisi bisnis ketika mereka melihat hal ini, kira-kira benefitnya apa sih yang mereka bisa dapat ya dari si AI assistant ini, ya kan? Nah, ini ada beberapa benefit yang mungkin bisa persuade atau bisa meyakinkan bisnis gym itu untuk mau AI assistant ini ya. Yang pertama adalah kita akan menggunakan AI assistant ini untuk membuat penawaran yang lebih sulit untuk ditolak dibanding penawaran kompetitor. Nah, jadi misalnya aja ya, kalau misalnya kompetitor gym ini nawarin basic paketnya harganya A, ya kan? Tapi ini paket terendah, jadi dia nggak dapat personal trainer. Sementara gym yang pakai AI assistant, karena AI itu masih harga terjangkau dibandingin personal trainer beneran, misalnya dia bisa nawarin dengan harga yang sama, tapi dia dapat bonus personal trainer. Jadi kompetitornya harganya A, gym yang pakai AI assistant harganya juga A, tapi bedanya yang gym yang pakai AI assistant ini dia nawarin bonus AI assistantnya untuk si para gym membernya ini. Ya, jadi penawarannya dari sisi itu meskipun hanya perbedaannya sedikit, tapi itu bisa cukup untuk meyakinkan orang agar memilih gym A dibandingkan gym B atau gym yang menggunakan AI assistant ini. Dan yang kedua, ini benar-benar powerful banget. Jadi AI-nya ini nggak cuman bisa tanya jawab doang atau nggak bisa cuma jadi personal trainer doang, tapi si gym ini bisa mengumpulkan insight, bisa mengumpulkan data ya mengenai si gym membersnya mereka ini. Tuh, jadi bayangin ada sebuah personal trainer yang selalu terhubung dengan para gym membernya ini, yang tahu perilaku mereka seperti apa, yang tahu tujuan atau goal body mereka seperti apa, ya kan? Yang tahu struggles mereka ada di mana, kesulitan mereka ada di mana aja. Itu semua merupakan data yang sangat penting untuk gym ketahui. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena nanti ke depannya kalau misalnya mereka mau bikin retargeting campaigns atau mereka mau bikin marketing campaign tertentu, semuanya itu bisa hyper targeted. Semuanya itu benar-benar bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan para gym membersnya mereka. Dengan mengetahui perilaku, dengan mengetahui tendencies-nya dari si gym members ini, jadi secara tidak langsung si AI-nya ini bisa mengumpulkan insight 24 jam ya dari member-member yang ada di gym itu. Jadi misalnya si gym ini mau bikin sebuah promo, ya misalnya dia mau nargetin si member, kita panggil aja Emily ya. Misalnya ada member namanya Emily, oke? Nah, dia itu benar-benar kesulitan dalam hal membangun otot. Ya misalnya dia udah kurus, dia udah berhasil nurunin berat badan, tapi dia nggak bisa meningkatkan massa ototnya dia. Dan ini insight yang didapatkan dari AI assistant yang berinteraksi dengan Emily ini, oke? Nah, berdasarkan informasi itu, sekarang gym tahu nih ya produk apa yang harus direkomendasikan ke Emily, paket gym apa yang harus direkomendasikan ke si Emily. Dia tahu nih apa nih insecuritiesnya si Emily, dia tahu nih apa nih kebutuhan Emily ya. Jadi dengan tahu ini dia bisa menawarkan produk yang tepat, bisa menawarkan paket yang tepat di saat yang tepat juga. Dan menurut gue ini salah satu benefit yang benar-benar powerful banget. Yang ketiga ya, nggak cuman buat customer satisfaction doang atau buat customer experience doang, tapi dengan adanya AI ini bisa meningkatkan customer lifetime
value. Ya, customer lifetime value. Istilahnya tujuannya adalah supaya membernya ini akan terus berlangganan di gym ini. Jadi customer lifetime value itu intinya pokoknya kita mau member ini untuk terus berlangganan di gym ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara membangun hubungan tersebut yang bisa dibantu oleh AI assistant kita. Misalnya aja si Emily ini ya, dia udah lama nggak nge-gym. Dia udah lama nge-skip gym. Ya, kalau misalnya kita nggak ada AI assistant, kalau misalnya kita nggak ada direct marketing methods yang tahu secara personal dia terakhir kali ke gymnya kapan, workoutnya apa, udah berapa lama semenjak dia terakhir ke gym, ya itu kan AI-nya tahu ya, tahu mengenai hal itu semua ya. Kalau misalnya kita nggak pakai AI, ya udah si Emily-nya ini nggak bakal datang aja, nggak bakal ada yang follow up juga. Meskipun ada yang follow up juga, ya. Yang nge-follow up ini nggak bakal tahu kondisinya dia seperti apa, nggak bakal tahu terakhir kali dia workout tuh push apa pull day, ya kan dia nggak bakal, orang yang follow up itu nggak bakal tahu itu. Tapi dengan AI, follow up-nya bisa dilakukan secara personal, ya, yang terpersonalisasi. Ya, jadi misalnya AI-nya bisa bilang, apa kabar Emily, udah lama nggak olahraga, udah 15 hari yang lalu, terakhir kali kamu lakuin 3 set push up, ya kan. Terus misalnya kalau misalnya kita bikin AI-nya ada humor gitu misalnya, emangnya lu kapok ya sama apa workout rutin gua gitu kan misalnya. Istilahnya apa ya? Dia bisa membuat sebuah follow up yang benar-benar terpersonalisasi, yang benar-benar natural sekali, yang benar-benar bisa relate ke hatinya si Emily ini. Kenapa? Karena ya AI assistant-nya tahu si Emily ini siapa, AI assistant-nya tahu progres Emily seperti apa, kecenderungan Emily seperti apa, dan ini merupakan sebuah marketing tool yang sangat powerful sekali, terutama untuk direct marketing. Implikasi untuk AI ini itu beragam sekali berdasarkan kreativitas kita, dan masih banyak lagi ya, nggak cuma 5 ini doang, tapi implikasi untuk bisnis di luar sana itu menurut gue endless banget, dan opportunity-nya sangat terbuka sekali, tergantung kreativitas kalian seperti apa. Oke guys, jadi itu adalah 5 jasa AI terbaik ya, yang menurut gue sangat mudah untuk dilakukan oleh beginner, yang bisa kalian jual ke bisnis-bisnis tanpa coding sebagai pemula. Seperti yang gue bilang di awal ya, gue nggak jualan kelas, dan gue akan upload semua materinya ke YouTube channel ini. Jadi kalau misalnya lu merasa bahwa video ini bermanfaat, gue minta tolong banget buat kalian semua untuk like dan juga untuk subscribe video ini, supaya apa? Supaya gue bisa terus memberikan konten-konten gratis ini, konten-konten pembelajaran gratis ini untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian adalah sebuah marketing agency, atau mungkin kalian adalah sebuah freelancer yang pingin bener-bener ngedalamin hal ini, gue ada consulting agency namanya Exit Systems, yang memang khusus membantu agency dan freelancer dalam hal melaksanakan AI dan marketing automation. Jadi kalau misalnya kalian pingin ekspansi services kalian, ya, atau mungkin kalian pingin mencari, keunikan yang baru untuk services kalian, Exit Systems mengadakan konsultasi dan juga free training ya untuk kalian semua yang mau hal itu. Oke? Jadi kalau misalnya kalian memang mau untuk free trainingnya dan kalian mau untuk free consultationnya, nanti kalian tinggal ke DM IG-nya si Exit System saja, dan nanti kirim aja kata kunci consult. Nanti tim kita akan bantu kasih detailsnya mengenai free training dan segala macamnya. Oke? Yap, sampai situ saja untuk video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.